Halo, selamat datang kembali di channel Egi lainnya. Oke, di video ini saya akan menceritakan kepada kalian alur cerita lengkap dari film Korea Selatan yang berjudul Muse. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Film ini menceritakan kisah seorang penulis tua kesepian. Hidupnya terbalik karena kedatangan gadis berusia 17 tahun yang mulai bekerja di rumahnya. Bagaimana kisah cinta mereka terungkap? Mari kita simak ceritanya. Film ini dimulai dengan menunjukkan kepada kita kehidupan duniawi seorang pria berusia 70 tahun bernama Lee yang menjalani kehidupan di pegunungan di mana dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya menulis di ruang kerjanya. Dari kilas baliknya terungkap bahwa dia adalah seorang penulis terkenal dan juga mengajar sastra di sebuah universitas di kota. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari kerja, dia melihat seorang gadis muda dengan luka di sekitar lututnya tidur di kursi. Seorang pemuda bernama Ji-woo yang kebetulan adalah murid Lee tiba dan secara tidak sengaja membangunkannya gadis itu. Mereka terlihat bingung dan bertanya mengapa dia ada di sini. Dia menjawab bahwa dia tidak sengaja melihat. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tinggal di dekatnya, kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi nanti. Di film ini kita akan mengetahui bahwa Ji-woo ternyata menjadi penulis terkenal juga dan dia mengunjungi Lea secara teratur untuk merawatnya sebagai rasa terima kasih atas kebaikan masa lalunya. Ji-woo sedang mengobrol dengan Lee dan dia menyebutkan bahwa dia bertemu Yoon-gyo lagi. Dia memberitahu Lee bahwa dia sedang mencari pekerjaan dan bahwa dia mampu melakukan pekerjaan rumah tangga. Singkat cerita, Lee memberitahu Gil untuk datang pada hari Sabtu dan menjadi teman serumahnya sejak hari itu dan seterusnya. Yoon-gil secara teratur datang untuk membersihkan rumah. Hubungan mereka tampak sehat pada awalnya, tidak dalam cara yang romantis. Pada satu kesempatan ketika dia menyedot debu ruang belajar, dia menabrak tumpukan kertas. Lee kebetulan mengamatinya dari atas dan segera turun untuk membantunya. Dia juga membantunya menyedot debu dan mengatur buku Yoon-gyo. Lee merasa bersalah pada saat itu. Suatu hari sebelum menuju ke rumah Lee, Yoon-gil membuat dirinya terlihat bagus dan mengangkat roknya di atas lutut. Dia kemudian membersihkan rumah seperti biasa, tapi kali ini masih mengenakan seragam sekolahnya yang dia lakukan. Dengan sengaja Lee memperhatikannya dan bisa tidak membantu, tetapi merasa itu sangat menggairahkan baginya. Lee dan Yoon-gyo sering melakukan percakapan bersama. Seiring berjalannya waktu, Yoon-gyo merasa semakin tertarik pada Lee, terutama karena dia terkesan dengan kata-kata indah yang sering diucapkan Lee. Bahkan selama kelasnya, pikiran Lee tidak bisa lepas dari pikiran Yoon-gyo. Suatu malam hujan, Yoon-gyo tiba basah kuyup. Dia kemudian meminta izin untuk membiarkan dia menginap di rumahnya saat dia bertengkar dengan orang tuanya. Merasa buruk, Lee membiarkan dia menghabiskan malam sambil membantunya mengeringkan pakaiannya. Yoon-gyo mulai menggoda secara halus dan Lee mulai jatuh cinta padanya. Yoon-gyo sedang tidur di kamar terpisah malam itu. Ketika Lee bangun di bulan berikutnya, dia menemukan Yoon-gyo di bawah selimut di tempat tidurnya dan melihat tato seperti elang di dadanya. Saat dia menjalankan jarinya melalui itu karena penasaran, dia mendengar Ji-woo datang dan tiba-tiba bergegas ke meja kerjanya. Ji-woo terkejut menemukan Yoon-gyo di kamar tidur Lee dan bertanya padanya di mana Lee berada. Ji-woo mencurigai ada sesuatu yang terjadi antara Yoon-gyo dan Lee, jadi dia memperingatkan Lee untuk menjaga jarak dan mengingatkannya bahwa dia baru berusia 17 tahun. Suatu hari mereka bertiga pergi jalan-jalan di tengah pendakian. Ji-woo menarik Yoon-gyo ke samping dan menyarankan dia untuk berhenti bekerja di rumah Lee, tapi sedikit yang dia tahu bahwa Lee telah menyerahkan kunci rumah. Kemudian Yoon-gyo sedang merapikan rambutnya dengan cermin ketika Ji-woo berteriak padanya dan mengejutkannya. Itu menyebabkan dia menjatuhkan cermin ke dasar tebing yang jauh dari jangkauan mereka. Dia mulai menangis padanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia membuatnya kehilangan pusaka ibunya. Lee berjalan ke arah mereka dan perlahan-lahan turun dari tebing, dan menyerahkannya padanya dan kemudian mereka berbagi pelukan di depan Ji-woo. Keesokan harinya, Yoon-gil membujuk Lee untuk mendapatkan tato seperti miliknya di dadanya. Saat dia mengetsanya, imajinasi lelaki tua itu mulai menjadi liar di mana dia melihat dirinya sebagai dirinya yang lebih muda dan memiliki hubungan romantis. Sejak hari itu Lee mulai menulis cerita fiksi tentang hubungannya dengan Jung-hyo, sementara Ji-woo berada di bawah banyak tekanan karena dia belum menyelesaikan naskahnya. Jadi dia menelepon Yoon-gyo dan meminta dia untuk membawakan dia obat flu. Ketika dia tiba, Ji-woo akhirnya menghadapi dia tentang insiden cermin.
Hari yang lain apalagi dia mengatakan padanya untuk tidak mengganggu Lee lagi. Mereka berdebat sepanjang malam. Ke pembelaannya dia mengatakan kepadanya bahwa Lee adalah orang yang terus mengundangnya. Keesokan harinya Yoon Gyo dan Ji Woo sedang berbicara di ruang belajar Lee ketika tiba-tiba Yoon mencoba untuk memindahkan laci Lee. Ji Woo menghentikannya karena dia tahu Lee tidak akan senang dengan orang-orang yang mengatur ulang barang-barangnya. Mereka berdebat sebentar dan mereka berdua mulai mendorongnya maju mundur karena tidak ada dari mereka yang ingin mundur. Akhirnya jatuh. Ji Woo secara tidak sengaja melihat naskah yang ditulis Lee tentang skenario imajinernya dengan Yoon nanti malam. Ji Woo diam-diam mengambil naskah dan mulai membacanya karena minatnya secara bertahap memuncak karena setiap hari berlalu Yoon dan Lee semakin dekat satu sama lain. Mereka bahkan menghabiskan banyak waktu bersama. Suatu malam Lee dikunjungi oleh seorang pria yang bertanya kepadanya tentang keberadaan Ji Woo. Pria itu juga menyebutkan bahwa buku baru Ji Woo semakin populer dan judul bukunya adalah Yunyo Lee. Lee terkejut setelah mendengar nama itu dan berjalan ke ruang kerjanya untuk mencari naskahnya. Dia lega ketika dia melihat bahwa itu masih ada di lacinya, tapi dia masih belum yakin jadi dia pergi ke toko buku untuk mencari buku Gyo dan seperti yang dia duga sebelumnya, cerita dalam buku itu sangat familiar membenarkan bahwa itu sebenarnya. Pada tulisan fiksinya tentang Yoon Gyo keesokan paginya saat Ji Woo membawakan teh untuk Lee, dia menyerang Ji Woo tentang masalah tersebut, mengakui bahwa niatnya selalu untuk menyimpan cerita untuk dirinya sendiri. Ji Woo mencoba untuk membenarkan tindakannya dengan menceritakan dia bahwa akan memalukan untuk cerita yang begitu indah untuk hanya membusuk di raknya. Mulai berhalusinasi tentang dia. Beberapa hari kemudian Yoon datang untuk merayakan ulang tahun Lee. Saat keduanya sedang menyiapkan makan malam, Ji Woo tiba di pintu sangat mengejutkan mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk Lee. Ji Woo meminta izin untuk pergi ketika Lee menghentikannya dan memintanya untuk tinggal bersamanya untuk bergabung dengan pesta. Lee menjadi mabuk sepanjang malam dan memberitahu Ji Woo dan Yoon untuk pulang sebelum tertidur. Segera dia bangun karena suara yang datang dari dalam rumah. Penasaran dia pergi keluar dan menggunakan tangga untuk mengintip ke dalam ruang kerjanya. Di depan matanya Ji Woo dan Yoon Gyo berhubungan seks malam itu. Setelah Ji Woo tertidur dia pergi ke mobilnya untuk merenungkan semua yang tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya untuk mengempiskan ban mobil Gyo dan membuka baut dari roda mobilnya sendiri seperti yang diharapkan. Keesokan harinya Ji Woo sedang dalam perjalanan pulang ketika dia menyadari dia memiliki ban kempes sehingga dia mengemudi kembali untuk mengambil Lee, tetapi mobil itu terasa tidak stabil sehingga dia pergi ke bengkel mobil di mana pria itu mengatakan kepadanya bahwa seseorang pasti telah membuka baut dari roda mobilnya sendiri. Ji Woo menyadari itu Lee dan dia pergi dengan maksud untuk menghadapinya. Selama perjalanan sangat dibanjiri kemarahan sehingga dia kehilangan kendali. Dia menabrak dengan keras mengakhiri hidupnya. Pada saat itu juga beberapa hari kemudian Yoon Gyo ada di toko buku ketika dia menemukan buku terbitan Ji Woo. Yoon Gyo saat itulah dia mengenali sesuatu yang aneh. Ceritanya mirip interaksinya dengan Lee selama dia bekerja di sana. Dia mengetahui bahwa Lee pasti telah menulis buku dan bukan Ji Woo. Mengetahui ini dia membawa bunga dan pergi mengunjungi Lee untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya hanya untuk menemukan rumah dalam keadaan berantakan dengan botol-botol anggur berserakan di lantai. Dia menemukan Lee berbaring di kamarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah membaca buku itu, bahwa mereka tidak akan pernah bersama-sama. Akhirnya dia menggigitnya. Perpisahan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah kembali. Sebagai kata-kata masuk malas air mata bergulir di matanya dan dia mulai menangis. Terima kasih sudah menonton, jangan ragu beri komentar. Jangan lupa subscribe.